Yesus gembala baik, serahkan nyawanya karena kasihnya. Iya, itu sebabnya nanti dibaptis seorang demi seorang. Untuk apa, Des? Dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Bukan gereja yang menegakkan, bukan sinode, bukan organisasi, tapi Dia Tuhan kita Yesus Kristus yang menegakkan, menuliskan nama kita. Ya, terus ya, Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. iya, saudara, jelas kita dari bangsa Indonesia. Dari suku mana? Tuhan tulis nama kita supaya ketika Yesus datang kali kedua, nama kita dipanggil. Haleluya. Nama saudara dipanggil. Ketika Tuhan datang kali kedua, kalau nama kita tidak tertulis dalam Wahyu 20 ayat 15, setiap orang yang tidak tertulis namanya dalam buku kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api kekal selama-lamanya. Tapi saya dan saudara, nama mau ditulis. Tetapi mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Keluaran 32 ayat 33, jangan berbuat dosa sesudah dibaptis. Ya, tadi Bu Halawa bilang itu benar ya. Kalau saudara disuruh bersuka cita itu nggak bisa karena masih banyak dosanya. Tapi nanti ketika dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Yang kedua, kalau kita dibaptis, kita pindah dari maut ke dalam hidup. Kita pindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Roma 6 ayatnya yang keempat, saudara. Ketika saudara dibaptis hari inilah di mana hari saudara akan menikmati suatu hidup yang begitu indah, begitu bahagia, sebab hidup tanpa dosa, hidup dengan kekudusan dari Tuhan. Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang lama itulah yang membuat kita berat, susah, lemah. Tetapi hidup yang baru akan membuat kita akan kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kalau kita mati, ya, kalau dulu saudara berbuat untuk maut, nanti saudara, Yohanes 12 ayat 24, ketika kita jatuh dan mati, kita akan berbuat banyak untuk Tuhan. Haleluya. Yohanes pasal 12 ayat 24 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan dibuangi, ia tetap satu biji saja. Satu biji saja selama ini. Saudara, 0, 1, nggak bisa buat apa-apa. Itu memang karena dosa. Tapi mulai hari ini ketika saudara jatuh dan mati di dalam Kristus lewat baptisan, mulai hari ini saudara akan berbuat banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau selama ini kecewa, kayaknya nggak bisa buat apa-apa, buat ini nggak bisa, buat ini nggak bisa, selalu nol. Itu karena kita belum mati di dalam Tuhan. Haleluya. Tapi sesudah kita jatuh mati, hari ini saudara dibaptis. Hasilnya apa ya? Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tepuk tangan saudara. Haleluya. Saudara mulai hari ini akan berbuat banyak untuk Tuhan. Roma 7 ayat yang keempat,
saudara akan berbuah bagi Tuhan. Ada buah pertobatan, buah pelayanan, ada buah Roh Kudus. Bahkan kita akan menjadi buah sulung untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 7 ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat pada Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Iya. Masih bisa ingat berkat pertama baptisan apa? Namamu ditulis dalam buku kehidupan. Yang kedua, saudara pindah dari maut ke dalam hidup, pindah dari terang pindah dari gelap kepada terang. Yang ketiga, saudara berbuah banyak. Yang keempat, saudara akan menjadi imam-imam bagi Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Eklesia itu dipanggil dari kegelapan. Saudara hari ini menjadi umat yang kudus, imamat yang rajani. Saya harap sesudah dibaptis, saudara sudah siap melayani, jadi tamborin, jadi kolektan, jadi apa saja di rumah Tuhan. Ayat yang ke-9, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya, saudara. Saudara tidak dibaptis baru selesai, enggak? Ya. Mulai hari ini saudara sudah siap untuk melayani Tuhan. Jadi pelayanan kita makin luas, saudaraku, ya. Tadi ketika saudara lewat sini, tadi ada juga kalau kita dari sana, itu sudah dikasih Pak Niko tanah di situ. Kalau kita ini apa namanya 1-2 ya, kalau kita keluar dari sana persis di atas itu, saudara, ya. Tapi kita tadi lewat naik aspal, kalau naik jalan itu di atasnya bagus, saudara, ya. Jadi pelayanan kita kalau baptisan itu, saudara, adalah di mana kita dulu gagal, sekarang berhasil. Amin. Di mana dulu kita tidak mampu, sekarang jadi mampu. Di mana dulu kita nggak ada apa-apa, tapi nanti sesudah saudara dibaptis lewat pelayanan, saudara akan menjadi imam-imam bagi Tuhan dan rakyat, diberkati oleh Tuhan. Yang kelima, saudara, Wahyu 21 ayat yang kelima, bahwa kita akan masuk dalam kerajaan surga, ya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Iya, saudara. Maka baptisan itu adalah awal kita dibaharui oleh Tuhan. Kita akan masuk ayat 1, langit baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, saudara, ya. Ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, maka baptisan itu Roma 12 ayat 2, hidup berubah. Jangan nanti saudara biasa-biasa enggak baptisan itu. Saudara, termasuk nanti begini, ya. Kami lagi belajar tentang kitab Roma 6 ayat 1. Coba dulu, apa itu selalu kalau kita belajar teologi, ada doktrin sekali selamat tetap selamat. Lalu ada orang berkata, bagaimana pendeta, kalau saya nanti sudah dibaptis, kalau berbuat dosa bagaimana? Roma 6 ayat 1, ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Terus sekali-kali tidak. Iya, saudara. Jadi nanti banyak orang berkata, atau yang mau dibaptis berkata, nanti Pak Pendeta, aku takutlah, ya. Nanti kalau saya sudah dibaptis, saya berdosa, bagaimana lagi? Tadi kita sudah menyanyi, Yesus sudah selesaikan dosa kita. Tapi jangan lupa,
Dosa itu selalu mengintip, menggoda. Tadi Pak Juni tanya sama saya, apa sih artinya sangat dosa? Sangat dosa itu, saudaraku, adalah tawaran keinginan daging dunia ini. Tapi saya kasih tunjuk ayat, saudara. 1 Yohanes 3, apakah saudara bisa berhenti berbuat dosa? Bisa, ya. Ayat 9, maka sejak hari ini, sejak nanti saudara keluar dari air, saudara harus yakin saudara sudah hidup yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Terus Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. ayo, ini saya minta dibaca ayat ini. Ya, nanti kalau sudah dibaptis tidak berbuat dosa lagi. Sama-sama ayat 9, 2, 3. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Nah, itulah yang menghentikan dosa itu. Amen. Sama dengan pujian tadi, Mazmur 119 ayat 9. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Kenapa orang Kristen selalu bolak-balik? Ada dua. Satu lagi, kenapa tadi saya bilang saudara harus melayani? Karena ketika kita lepas dari hamba dosa, kita tidak melayani jadi hamba kebenaran. Maka balik dia. Galatia 5 ayat 13. Kenapa sih orang Kristen bolak-balik? Ya, maka di tempat kita ini saudara diajar untuk sungguh-sungguh melayani, serius melayani, supaya jangan balik lagi jadi hamba dosa. Ayat 13, ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, terus. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan. Nah, dalam kenapa dosa. orang Kristen balik lagi kepada dosanya? Karena ketika dia lepas dari hamba dosa, nggak langsung menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Maka yang dibaptis hari ini, langsung daftarkan dirimu untuk menjadi hamba kebenaran. Amen. Itu sebabnya apa katanya? Layanilah. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh hari. Kalau saudara nggak mau melayani orang lain, pasti nanti balik lagi ke dosa. Haleluya. Jadi ada dua orang yang membuat balik ke dosa. Pertama, ketika lepas dari hamba dosa, tidak menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, ulangi 1 Yohanes 3 ayat 9. Kenapa sih orang balik kepada dosa? Karena benih ilahi tidak bertumbuh. Haleluya. Maka yang dibaptis hari ini, saudara harus tekun ikut Bible study, ikut saudaraku ibadah raya 1 Pemuda, ikut ibadah 2, supaya benih ilahi itulah yang menghentikan dosa itu. Amen. Ayat 9, ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, sekarang kan persoalan teologi, persoalan kenapa sih orang berbuat dosa lagi? Jawabannya, kalau menurut ayat ini berarti benih ilahi itu tidak tertanam dalam hati. Haleluya. Terus ya, Sebab benih ilahi tetap ada di dalamnya dan dia. kalau benih ilahi ada di dalam kita, terus Dan ia tidak dapat berbuat dosa. tidak bisa lagi buat dosa. Makanya kita bersyukur hidup dalam firman pengajaran, melimpah firman sehingga saudara tidak berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Saya tambah satu poin lagi supaya kita, saudaraku, semangat ya untuk hari ini acara kita baptisan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi semua sidang jemaat yang ikut untuk mendukung dalam doa supaya anak-anak kita ini nanti menjadi anak-anak kerajaan, anak-anak yang dipakai Tuhan menjadi generasi yang akan dipakai Tuhan ke depan. Mazmur 22 ayat 30, ya.
Mazmur 22 ayat 30 ya. Ayat 30, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Ya, mari orang tua jangan putus asa, jangan pesimis. Kita ajak anak-anak cucu untuk beribadah. Haleluya. Karena mereka lah nanti yang dipakai Tuhan di depan terus ya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Iya. Mereka akan sikat nanti selesaikan. Amin. Amin. Mau gak generasi kalian nanti dipakai Tuhan lebih hebat lagi ya. Lagi sekarang kita terbuka ya untuk luar negeri, kemudian saudara belajar media sosial. Sekarang ini kita di sini bisa melayani ke Amerika, kemana-mana lewat Zoom, lewat Facebook, lewat apa. Sekarang ini bukan kayak kita dulu, bukan kami dulu susah ya, melayani antar kabupaten pun susah. Nah, kemarin hari Minggu lalu langsung yang bertanya dari Amerika. Jadi sekarang dunia ini hanya selebar 5 kali 10 cm. Itu lebar dunia sekarang. Apa itu 5 kali 10? Hah? Itu kan 5 kali 10. Jadi dunia ini lebarnya 5 kali 10. Yang penting saudara belajar. Belajar apa? Belajar buka mulut, jangan. Haleluya. Berteriak Pak, khotbah. Saya dengar khotbah juga didengarkan khotbah. Jangan kalah pengajaran saudara. Haleluya. Masa mereka ini mereka lebih hebat, enggak lah. Kita bukan merasa lebih diri tinggi, tapi firman itu harus lebih tinggi. Gereja-gereja yang hanya entertain itu bukan kehendak Tuhan ya. Maka gereja pengajaran seperti hari ini bisa berbuat saudara berhenti berbuat dosa kalau ada apa? Benih-benih ilahi. Amin. Ya, jadi sudah terus satu ayat lagi, ayat 31. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Iya, 3 generasi kalian akan layani ke depan. Siapkan diri, talenta karunia pasti saudara dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Pakai kita tadi habis pada hari ini ada dan